Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juandi dari Prodi Arsitektur dengan NIM 240701080. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Arsitektur Vernakular Gorontalo. Menurut sejarahnya, Gorontalo pada mulanya adalah sebuah wilayah yang berbentuk kerajaan, terkenal dengan nama Dulowo Limo Lopahala. Artinya, dari dua kerajaan induk atau Hulan Tahalo dan Limutu, dan menjadi 5 kerajaan yang terdiri dari Gorontalo, Limutu, Suawa, Balango, dan Bualemo. Konsistensi pelaksanakan adat selama ini hanya sebatas acara ritual atau upacara-upacara adat yang lebih bersifat non-fisik, seperti penyelenggaraan pesta kelahiran, pernikahan, kematian, dan lain-lain. Mengenal rumah tradisional Gorontalo. Masyarakat Gorontalo awalnya menggunakan dahan pohon atau wombohe sebagai tempat tinggal dengan alat pemotong kayu. Mereka membangun rumah bertiang dengan dinding dedaunan atau bele huta-huta, dan kemudian menggunakan bambu atau bele tulo tahu. Seiring tradisional seperti beye yandongo, bele kanji, bele dupi, bele lututidulu, bantayo, oboide, hingga iladia. Perkembangan arsitektur Gorontalo terdapat 3 tahapan, yaitu tahap mitis, tahap ontologi, tahap fungsional. Rumah pada tahap mitis. Arsitektur Gorontalo pada tahap mitis dipengaruhi adat, syariat, dan kepercayaan gaib. Penentuan ukuran rumah menggunakan depa atau walopo dengan aturan 1 depa dikurangi 1 jengkal. Hasilnya dibagi 8. Angka 8 melambangkan keadaan hidup manusia, rahmat, celaka, beruntung, rugi, beranak, kematian, umur, dan hangus. Jika buruk, ukuran disesuaikan dengan menambah atau mengurangi 1. Tata ruang. Masyarakat Gorontalo percaya pola ruang segi 4 melambangkan 4 kekuatan alam: air, api, angin, dan tanah. Pada awal pembangunan, jumlah kamar dibatasi maksimal 3, sesuai kepercayaan tentang 3 tahapan hidup manusia: alam rahim, dunia, dan akhirat. Penambahan kamar dilakukan setelah rumah dihuni. Dena berbentuk utuh, sulambe atau teras pada sisi kanan, kiri, dan belakang. Dena berbentuk segi 4, utuh, tidak terdapat sulambe atau teras pada sisi kanan, kiri, dan belakang. Orientasi bangunan. Orientasi bangunan. Menurut kepercayaan, orientasi bangunan harus menghadap ke timur, dengan posisi kamar menghadap ke utara. Hal ini menurut kepercayaan masyarakat Gorontalo, bahwa sumber rezeki itu selalu datang berbarengan dengan sinar matahari, dan posisi kamar menghadap ke utara karena menjadi rezeki selalu mengalir seperti air sungai, yaitu dari utara ke selatan. Atap bangunan. Atap 2 susun pada bangunan melambangkan adat dan syariat. Pada bagian puncak atap, awalnya terdapat talapua, yaitu 2 batang kayu yang dipasang bersilang pada puncak atap. Menurut kepercayaan Gorontalo, sebagai penangkal roh jahat atau sekarang sudah tidak ditemukan lagi. Tiang golong. Tiang utama atau walihi, 2 tiang atau kode A melambangkan ikrar persatuan Gorontalo sampai Limboto pada tahun 1664. Tiang depan, 63 atau kode B, bermakna 6 sifat utama masyarakat Lau Dulowo Limo Lopahala, atau tenggang rasa, hormat, bakti, kewajaran, patuh, dan taat. Tiang dasar atau potu, khusus untuk raja, ke-32 tiang atau kode C melambangkan 32 penjuru mata angin. Bentuk tiang serambi persegi 4, 6, atau 8 dulunya mencerminkan jumlah
budak raja kini hanya untuk estetika. Tuadu tangga. Jumlah anak tangga. Jumlah anak tangga 5-7 memiliki makna angka 5, rukun Islam, dan 5 prinsip hidup Gorontalo atau bangsa Talao, Lipu, Podualo, Batanga, Pamaya, Upamango, Potombulu, Nyawa, Podungalo. Angka 7 melambangkan 7 martabat nafsu manusia atau amara, lawamah, muhimah, mutamainah, radia, mardia, kamilan. Lantai bangunan dan dinding bangunan. Lantai bangunan. Lantai bangunan pada saat itu masih menggunakan talahu, talilo atau lantai bambu. Dinding bangunan. Sebelum masyarakat menggunakan kayu pada dinding bangunan, pada saat itu masyarakat Gorontalo masih menggunakan dinding tehilo atau anyaman kulit bambu. Rumah pada masa ontologi. Pada tahap ontologi, arsitektur Gorontalo masih dipengaruhi adat, namun tidak lagi terikat hal mistis. Orientasi bangunan berubah dari menghadap timur menjadi menghadap ke arah jalan atau alun-alun, bertujuan untuk memfasilitasi akses dan interaksi sosial masyarakat. Tampilan bangunan. Pada tampilan bangunan, biasa posisi tangga yang semulanya 1 dan berada di depan bangunan diubah menjadi 2 dan berada di samping kiri dan kanan bangunan. Bentuk A. Hanya terdapat satu tangga konsentris pada tengah ruang atau badan rumah. Bentuk ini berkembang pada periodik awal. Bentuk B. Tangga terletak pada kiri kanan rumah. Model ini berkembang setelah masuknya Belanda di Gorontalo. Material bangunan. Seiring dengan perkembangan zaman, rumah tradisional Gorontalo berubah. Rumah yang awalnya menggunakan bambu diganti dengan papan. Tujuannya bisa menghasilkan ketahanan bangunan lebih lama. Konstruksi dan material plafon atau takubu. Material plafon dari kayu atau papan, pemasangan dengan sistem pen dan pasak. Konstruksi dan material dinding. Material dinding dari kayu atau papan yang dipasang secara vertikal, terdapat balok diagonal sebagai penguat dinding dipasang dengan sistem pasak. Konstruksi dan material lantai. Material lantai dari papan memiliki pembatas berupa balok menonjol di atas langit sebagai pembeda fungsi ruang atau pihito. Konstruksi. Konstruksi dan material lantai atau talahu. 1. Tiang depan pada bagian teras. 2. Dulomangu. 3. Langolo. 4. Talahu atau lantai. 5. Balata. 6. Pihito. 7. Potu atau tiang dasar dari konstruksi batu bata. 7. Masih nampak material asli dari kayu. 8. Konstruksi kolong di bawah teras tertutupi dinding bata sehingga konstruksi tiang depan atau 1 tidak nampak lagi. Bentuk ini berkembang sejak masuknya pemerintahan kolonial Gorontalo. Atap bangunan. Pada awalnya, atap rumah tradisional Gorontalo masih sederhana, namun sejak perkembangan adat budaya dan pengaruh masuknya pemerintahan Belanda, perkembangan atap pun berubah, yaitu pada bagian atap sudah difungsikan sebagai tempat penyimpanan hasil pertanian. Diberi bukan pada bagian depan, atap berfungsi sebagai penghawaan pada dalam bangunan, dan hasil panen yang tersimpan di bagian atap akan tetap awet. Rumah pada masa fungsional, tata ruang. Pada masa itu, tata ruang pada rumah adat Gorontalo sudah tidak mengikuti aturan tatanan ruang pada saat itu, yaitu pada awalnya kamar yang sejajar dirubah tidak sejajar lagi atau memiliki batasan. Kesimpulan, rumah tradisional Gorontalo tampak seragam dalam proporsi konstruksi, material, dan elemen seperti pintu serta jendela. Filosofi angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 diterapkan dalam aspek rumah seperti ketinggian, jumlah kamar, anak tangga, dan tiang. Namun rumah dibedakan berdasarkan status sosial. 1. Raja atau bangsawan.
2 golongan orang kaya, 3 rakyat biasa. Perbedaan terlihat pada dimensi, atap, dan ornamen. Arsitektur rumah berlandaskan prinsip Islam dan adat, serta dipengaruhi sejarah kerajaan Gorontalo. Ya, sekian presentasi dari saya. Kalau ada yang lebih kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.